Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Share or Die yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan teror misterius yang mengerikan. Bagaimana tidak, orang yang mendapatkan pesan harus meneruskannya kembali kepada siapa saja yang ingin selamat. Dan sebaliknya, jika tidak diteruskan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi kepada si penerima pesan itu. Dan akibat yang paling fatal adalah kematian. Kemudian, akankah si pelaku aksi teror ini akan diketahui atau tidak? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang gadis bernama Sarah yang sedang bersantai rebahan di atas kasur. Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk. Pesan itu berasal dari mantan pacarnya yang bernama Tyler. Sarah sepertinya sangat kesal kepada mantannya itu. Pasalnya dirinya kerap kali diselingkuhi dan kini dirinya sudah muak. Oleh karena itu, Sarah tidak ingin lagi memaafkan Tyler dan ingin menjaga jarak darinya. Baru saja selesai chattingan dengan Tyler, tiba-tiba Sarah mendapatkan pesan kembali. Tapi kini dari sahabatnya yang bernama Becca Anderson. Pesan tersebut berisikan perintah untuk memilih dua pilihan, antara bagikan rahasia tentang dirinya, kemudian diunggah ke media sosial, atau pilihan yang kedua adalah mati. Di sini Sarah menganggapnya ini adalah sebuah lelucon. Sementara itu Becca sendiri memilih untuk meminta maaf dan menyuruh Sarah untuk membagikannya. Karena tidak mendapatkan penjelasan dari Becca, Sarah pun memilih untuk tidak membagikan. Tidak lama kemudian lampu di kamar Sarah berubah nyala hidup. Dan juga terdengar suara sirine yang sangat memekik di telinga sampai menyebabkan Sarah muntah darah. Kemudian Sarah yang kebingungan langsung menanyakan kejadian aneh tersebut kepada si Becca. Tapi sebelum dibalas oleh Becca, Sarah memutuskan untuk menemui ibunya yaitu Nyonya Robin. Sarah kemudian meminta untuk diperiksa oleh ibunya. Dan tiba-tiba Nyonya Robin menyerang Sarah. Di sini dari awal sudah terlihat Nyonya Robin bertingkah aneh, ditambah lagi dengan memperlihatkan senyum seramnya. Shared, honey. Scene selanjutnya kita dibawa ke dalam sebuah ruangan yang dimana terdapat seorang misterius yang menggunakan topeng, yang ternyata dirinya sedang memperhatikan gerak-gerik yang akan menjadi targetnya. Salah satunya adalah Sarah yang telah menjadi korban sebelumnya. By the way, laki-laki ini bernama Roma. Di sini terlihat juga beberapa foto yang tertempel di tembok ruangannya. Ya, mereka semua adalah orang-orang yang sudah tewas akibat pesan berantai itu. Setelah itu di tempat yang berbeda, lebih tepatnya di pantai yang terlihat sangat panas, terlihat ada dua orang wanita yang sedang berjemur sambil bersantai memainkan handphonenya. Yang bikini biru bernama Jessica dan bikini loreng bernama Monica. Tiba-tiba Jessica mendapatkan sebuah pesan dari mantan kekasihnya yaitu si Junior. Tapi sepertinya Jessica mengabaikan karena mereka sudah putus sekitar 2 minggu yang lalu. Akhirnya mereka berdua pun bersuah foto bersama. Monica mengunggahnya di akun sosial medianya dan tidak lupa men-tag bagian Jessica. Di waktu yang bersamaan, Monica mendapati pesan dari chat yaitu salah satu temannya, yang dimana chat mengabari mengenai kematiannya Sarah yang diduga dibunuh oleh ibunya yang sekarang menjadi gila. Tidak lupa, Monica pun memberitahukannya kepada Jessica dan mengupdate ke sosial medianya untuk mengucapkan bela sungkawa. Sementara itu di kediaman Sarah sudah dilingkari batas polisi dan terdapat seorang wartawan yang sedang meliput tentang kematian Sarah. Wartawan itu juga memberitakan mengenai kejadian aneh yang bisa menjadi penyebab kematian Sarah yang menjadi korban dari teror pesan berantai yaitu Share or Die. Dan ternyata tidak hanya Sarah,
tapi ada beberapa orang lainnya yang tewas dibunuh atau bunuh diri di beberapa hari terakhir ini. Mereka adalah Chad Wilson yang berusia 23 tahun, tewas pada 3 hari yang lalu. Kemudian Elisa White, wanita berusia 21 tahun, tampaknya dirinya dibunuh oleh adiknya sendiri. Dan selanjutnya Tanner Jacobs yang merupakan seorang gamer populer berusia 16 tahun, dirinya ditemukan tewas dengan jasad di dalam air di dekat kendaraan yang hampir tenggelam. Dan yang terakhir adalah si Sarah, yaitu wanita yang tewas pada awal film. Nah, usut punya usut, ternyata semua korban tadi, mereka sebelum tewas, mereka terlebih dahulu mendapatkan sebuah pesan berantai share or die. Scene selanjutnya, kita dibawa ke dalam kamar tidur seorang perempuan bernama Becca. Dirinya yang tengah bersantai rebahan di atas kasur, tiba-tiba di video call oleh Junior yang ingin mengkonfirmasi bahwa Becca lah yang mengirimkan pesan berantai itu kepada Sarah. Becca pun tidak peduli karena itu semua bukan salahnya, melainkan salahnya Sarah sendiri. Mengetahui hal itu, Tyler yang sedang bersama dengan Junior ingin membuat semua orang yang mereka kenal untuk mengirimkan pesan berantai itu kepada Becca. Tapi Junior tidak mau karena dia sudah membuat daftar list akan dikirimkan kepada siapa pesan berantai itu berikutnya. Who? I mean, you know, that's never gonna stop it. She can still send it to you. Kemudian scene selanjutnya menampilkan sepasang pria gay terlihat sedang melakukan camping di suatu hutan. Tapi salah satu dari mereka yang bernama Naiko terlihat tidak excited karena dia pikir kekasihnya itu akan mengajaknya menginap di sebuah hotel dengan dipenuhi fasilitas yang mewah. Tapi faktanya mereka menginap di suatu hutan. Kemudian Cass pun terus mencoba untuk membujuk kekasihnya itu. Dengan terpaksa Naiko pun mengikuti keinginannya Cass. Kemudian kembali lagi ke pantai yang dimana Jessica dan Monica telah selesai bermain di pantai. Dan kini mereka sedang berada di dalam mobil. Kemudian giliran Jessica yang mendapatkan pesan berantai share or die, tapi Jessica menganggap remeh dan tidak mau membagikannya. Lalu karena waktu yang diberikan hanya 1 menit, akhirnya Monica pun memencet tombol share dan mengunggahnya ke media sosial. Kemudian di waktu bersamaan dari arah yang cukup dekat, terdapat mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah mobilnya Jessica. Bisa jadi mobil itulah yang akan digunakan untuk membunuh Jessica, tapi karena Monica menyelamatkannya di detik-detik terakhir, akhirnya mobil itu mengemudikannya ke arah lain dan tidak jadi menabrak mereka berdua. Selanjutnya kita dibawa ke dalam rumah milik keluarganya Mr. Rob dan Nyonya Kelly. Mereka adalah ibu dan ayahnya dari Becca. Tampaknya keluarga Becca bukanlah keluarga yang harmonis. Terlihat dari komunikasi antara istri, suami, dan anak yang saling acuh dan kasar. Di waktu yang sama Becca pergi keluar dari rumahnya yang dimana dia ikut bersama dengan kakaknya. Kemudian setelah Becca diantarkan ke rumah temannya oleh kakaknya, kita bisa melihat daftar orang dari tiap rumah ke rumah seperti sibuk mendapatkan dan mengirimkan pesan berantai. Scene selanjutnya kita kembali dibawa ke tempat yang dimana Naiko dan Cass sedang berkemah. Di sini Cass menakut-nakuti Naiko dengan cerita horornya. Tidak hanya itu, keisengan Cass berlanjut dengan menyamar menjadi hantu menggunakan topeng monster. Hal itu membuat Naiko semakin ketakutan. Chase. Please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me. Nico, please, I was just messing with you. Well, it's not. Sementara itu di tempat lain, Roma sedang memperhatikan sosial media milik Tyler mengenai video yang baru saja Tyler buat. Lalu di malam hari terlihat Becca berjalan seperti mengendap-endap ketakutan. Dengan beraninya Becca mencoba untuk memeriksa situasi di luar dan tiba-tiba usut punya usut, ternyata Becca pun diculik oleh Tyler yang dibantu oleh Junior. Walaupun Junior sama sekali tidak ingin melakukan tindakan kriminal tersebut. Tyler melakukan tindakan ini karena dia ingin membalas dendam kepada Becca, yang dimana karena ulahnya si Becca, si Tyler ini kehilangan pacarnya yaitu si Sarah.
Sementara itu di rumah orang tuanya Becca, yaitu Kelly, tidak dapat menemukan keberadaan anaknya. Akhirnya dia khawatir dan mencoba untuk bertanya kepada Rob, yaitu suaminya. Dan benar saja Kelly langsung menghubungi Becca, tapi usahanya sia-sia karena Tyler memergoki Becca yang akan mengambil handphonenya. Tyler pun langsung menyabotase HP milik Becca dan mengirimkan balasan pesan palsu kepada orang tuanya. Di sini terjadi debat antara Junior, Tyler, dan Becca. Namun tiba-tiba Junior mundur dan tidak mau lagi membantu Tyler karena dia pikir itu adalah tindakan kriminal. Kemudian setelah pergi dari tempatnya Tyler, Junior pun melanjutkan perjalanan dan sampailah Junior di suatu tempat yang dimana Junior mendapatkan pesan teror yang akan Junior kirim untuk mantan pacarnya, yaitu si Jessica. Dan hampir saja Junior tertimpa palu dari atas bangunan karena dia sempat bimbang akan mengirim pesan berantai itu kepada Jessica atau tidak. She is hot. Nah, fuck that. Dan beberapa saat kemudian pesan berantai dari Junior pun tiba dan diterima oleh Jessica. Kebetulan Jessica di sini sedang video call bersama Monica. Monica yang mengetahui bahwa sahabatnya ini mendapatkan pesan berantai langsung menyuruh Jessica untuk segera membagikan pesan itu karena Monica khawatir kepada Jessica. Pasalnya di sini Monica mempercayai mengenai kematiannya Sarah yang sesudah menerima pesan berantai itu tapi tidak membagikan pesan tersebut. Namun tidak lama dari itu kejadian mengerikan pun terjadi kepada Jessica. Oh my god! Turn off. Oh my god! Turn off the fucking filter. Jessica! Kejadian serupa pun terjadi di tempat lain. Kali ini dua anak kecil yang mendapati pesan berantai itu, mereka mengirimkan pesan berantai itu kepada ibunya. Ibunya yang tidak mempercayai hal tersebut seolah meremehkan dan melanjutkan aktivitasnya di ruangan laundry. Namun tiba-tiba ibu itu bertindak aneh sampai melukai tubuhnya sendiri. Kemudian ibu itu berjalan keluar rumah, lebih tepatnya di halaman rumah ibu itu, yang dimana anak-anaknya sedang bermain. Tanpa basa-basi ibu mereka melakukan aksi bunuh diri tepat di depan anak-anaknya. Kemudian kita dibawa lagi ke tempat di mana Cash dan Neiko berada. Terlihat Neiko mendapatkan sebuah pesan berantai pada saat Cash pergi mengambil obat spray nyamuk. Waktu yang diberikan pengirim pun habis pada saat Neiko dikejutkan oleh sesuatu dari arah belakangnya. 1 minute to share. Dan benar saja ada seorang pria asing yang sedang merekam situasi sambil membawa topeng milik Cash dan juga sebuah kampak. Neiko yang penasaran mencoba untuk mencari tahu. Neiko berpikir bahwa itu adalah Cash. Kemudian siaran langsung berasal dari akun The Devil memperlihatkan pria itu menyerang Neiko hingga tewas dan disaksikan oleh para viewersnya yang memberikan berbagai macam emoticon. Kemudian betapa terkejutnya Cash mendapati Neiko sudah tewas di dalam tenda mereka. Setelah kejadian itu berita pun muncul yang dimana wartawan sedang melakukan siaran langsung di tempat kejadian perkara. Kemudian kita kembali lagi bersama Becca dan juga Tyler yang dimana kali ini Becca mendapati pesan dari Roma yang memberitahukan mengenai sistem kerja dari pesan berantai, kemudian meminta bantuan kepada Becca untuk memutus pesan berantai itu. Becca dan Tyler pun bergegas untuk pergi menemui Roma. Sementara itu, Kelly masih mencari keberadaan anaknya kepada Brenda. Kelly pun mengetahui bahwa Becca tidak bersama dengan Jessica. Kelly juga mendapatkan berita tentang kematiannya Jessica. Rob pun langsung menyuruh Kelly mengambil pistol untuk pergi mencari Becca. Sementara itu di sisi lain, Becca dan Tyler kini sudah berada di suatu tempat. Mereka menunggu kedatangannya Roma. Dan tidak lama Roma pun datang mengejutkan Tyler dan Becca. Di sini Roma menjelaskan semuanya mengenai pesan berantai itu dan meminta untuk bekerja sama dengannya. Akan tetapi Tyler merasa Roma tidak bisa menghentikan pesan berantai tersebut. Tyler pun langsung membawa Becca kembali, tapi sebelumnya Roma sempat memberikan jimat keberuntungannya kepada Becca.
Jadi kita bisa mengetahui ternyata Roma bukanlah si pelaku pesan berantai, melainkan adalah korban yang bisa memutus mata rantai pesan berantai tersebut. Kemudian pada saat mereka sampai di perkarangan rumah, Becca dikejutkan oleh Tyler yang tewas ditembak mati tepat di bagian kepalanya oleh ayahnya sendiri. Tyler, will you please just Shut the listen? You know fuck what? up. You're gonna pay. Lalu setelah kejadian tersebut, Becca dibawa pergi dari tempat itu oleh ayahnya. Singkat cerita, kini Becca sudah menjalani hidup bersama ibu dan ayahnya yang kini terlihat harmonis. Tiba-tiba pada saat sedang makan bersama, Becca kembali mendapatkan pesan berantai itu. Kemudian Becca langsung buru-buru pergi untuk mengunggah rahasia pribadi apapun yang pernah dilakukan selama hidupnya ke akun media sosial pribadinya. Dan tingkah aneh Becca membuat kedua orang tuanya sedikit bertanya untuk memastikan bahwa anaknya ini baik-baik saja. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apa yang telah Becca ungkapkan di akun media sosialnya dapat memutus kutukan pesan berantai mematikan itu. Kemudian ibunya Becca menyuruhnya untuk menghubungi kakaknya yang akan pulang ke rumah pada saat itu juga. Dan tidak lama kemudian kakaknya Becca baru saja masuk ke dalam rumah dan mendapati ponselnya yang memiliki pesan dan telepon dari teman beserta adiknya itu. Dan tiba-tiba kakaknya Becca mendapatkan pesan berantai itu dan akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film dari Share or Die. Ya, gimana menurut kalian tentang film ini? Ya, endingnya cukup membagongkan ya, yang dimana kita belum mengetahui nih siapa pelaku dari pesan berantai itu. Ya, mungkin dari kalian yang pernah nonton film ini, coba deh tulis pendapat kalian nih di kolom komentar ya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.